Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara secara daring dengan alumni PBA dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Karir. Bersama saya ada Ibu Tri Priyatmi. Beliau adalah alumni PBA angkatan 20 yang saat ini bertugas sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri Barito Utara, Muara Teweh. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diluangkan. Baik, Iya, tanpa berlama-lama sama-sama. lagi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi wawancara. Inggi, Ibu, eh, boleh ceritakanlah Bu perjalanan karir Pian setelah lulus dari PBA sampai bisa jadi guru men saat ini. Oke, ini berceritanya santai aja lah. Maksudnya tuh pakai bahasa kakak nih. Kakak atau ibu dipanggilnya? Eh, Bolehnya tuh. Kak, Apakah harus terserah ibu terserah atau Pian, kakak atau senyamannya? terserah Pian kita aja. Senyamannya aja kak. Inggi. Oke, nyamannya kakak aja lah. Soalnya Iya. kayaknya nyaman pakai kakak, pang. Mun pakai ibu tuh kayak terlalu Inggi. formal benar kayak itu Inggi. nah. Oke, Inggi. tadi tanya pertanyaannya lah, eee, perjalanan karir dari setelah lulus di PBA. Oke, Inggi. jadi tuh kan Kakak tuh lulusnya tahun 2024 bulan bulan berapa ya? Sidang itu bulan Maret, Inggi. terus wisudanya bulan April. Kakak tuh emang Emang ibaratnya tuh dari lulus SD sampai kuliah itu merantau. Jadi sudah lumayan lama loh merantau. Inggi. Jadi Inggi. pas kuliah tuh Kakak tuh sudah berencana bahwa kena pas sudah begawi, hendaknya begawinya itu di kampung sorang atau di kota Hmm. sorang gitu. Nah, Inggi. kada hendak yang merantau lagi. Nah, terus pas ketika lulus, Kakak tuh Hmm. kan ada yang kayak langsung berpikir, "Oh, aku harus harus nih mengajar langsung." Ada, ketika pas, setelah lulus. Nah, Inggi. jadi pas bulan April itu setelah, wisuda, Kakak tuh kayak berleha-leha, kayak merasa nyaman nih balik ke kampung, balik ke rumah, para kuitan, nyaman gitu nah pokoknya kayak, "Aduhai cenah nyaman benar hidup kayak Oke. ini." Nah, Heeh. terus setelah, sekitar 2 sampai 3 bulanan setelah lulus, baru Kakak tuh di situ kayak merasa, "Duh lah, kok aku kayak ini juga," kayak itu. Nah, di Inggi. rumah akhirnya Kakak tuh merasa bosen, kadada apa-apa, ibaratnya di rumah aja. Begawi apapun kadada di rumah tuh. Jadi, kayak merasa, "Aduh lah, aku hendak jua melihat orang nih, melihat yang seumuran Kakak, yang hanya lulus jua sudah mulai begawi." Jadi mulai dari situlah Kakak tuh kayak merasa, "Oh aku hendak juga nih begawi, kayak apa yolah, di mana aku mencari gawian." Nah dan karena Kakak ini lulusan, pendidikan, Inggi. guru, jadi Kakak tuh emang, begawinya tuh hendak terjun ke yang sesuai dengan kuliah Kakak. Jadi kan ya kadang kan ada orang tuh yang misalnya kuliahnya ini, tapi pas kena lulus tuh terus bebarang aja asal begawi. Nah, itu Inggi. kayak nggak tau lah itu namanya gengsi atau apa, tapi pokoknya mau jadi guru gitu nah, mau jadi guru. Nah, jadi Kakak mah padahlah dengan kuitan Kakak bahwa Kakak nih hendak mengajar kayak itu. Nah, hendak begawi sudah 3 bulan, habis kuliah kada mau apa-apa, bosan juga aja Kakak di rumah jadi hendak begawi lagi. Nah, karena jurusan bahasa Arab ini, itu kan kada semua sekolah-sekolah kayak di kampung-kampung itu ada sekolah yang kayak madrasah. Jadi Inggi. otomatis harus ke kota lah ibaratnya nih. Inggi. Kakak nih orang kampung nih, jadi di kampung Kakak tuh kadada sekolah madrasah, jadi adanya tuh sekolah yang umum atau ya sekolah umum. Mm-mm. Terus lo, kuitan Kakak nih terutama tuh Abah, Sidin tuh kayak kada tapi setuju kayak gitu nah, karena ibaratnya kalau Kakak begawi lagi, otomatis Kakak tuh akan meninggalkan rumah lagi. Nah jadi, Inggi. Sidin tuh kayak
"Ken aja dulu, anu kau aja gawi, nyeusidin kau aja di rumah aja, nyeusidin bantu-bantu di rumah." Tapi Kakak nih kekeh, pokoknya bisa tolong bah anak begawi gitu nah, anak mengajar. Nah, sampai suatu hari Kakak tuh nekat di Eweh nih ada sekolah, SMP IT atau apa, pokoknya di Jingah sana, Oh, di lahannya Jina. tuh lupa apa rasanya tuh SMP terpadu mendeem sekolahannya tuh Bepadah, eee, kayak melamar kerja kayak itu. Nah, kayak Iya, anu Bepada "Hayo lulusan pendidikan bahasa Arab ini, baru lulus ini, adakah jika Kakak apa, lowongan pekerjaan di sana?" Nah, dan itu tuh kada direspon, oh, kada dibalas, kada dibuka sama nggih, sekali oleh Tuhannya. Nah, terus setelah itu, bepadah lagi Kakak nih lawan abah Kakak, "Bah, kieu ulun handak handak begas isi, keluarga di teweh." Kayak nggih, mencari gitu nah, mencari teh pertama tuh ada mencari Pang, cuman kayak ada lowongan. Ya, mhm. tepatnya di aliyah sini. Oh, Jadi inggih, inggih masuklah pas Kakak pas tuh, melamar melamar lo di aliyah tuh adalah, April, Kakak wisuda bulan Agustus itu sudah mengajar. Dan mengajar di aliyah ini adalah, pengalaman pertama Kakak yang siswanya itu anak-anak SMA. Itu sih pengalaman perjalanan karir awalnya bisa masuk di aliyah. Di jaringan eh, kamu Kak, atau Kakak lah yang lelet nih? inggih, Kak, ai, tapi mah anu Jelas Jepang suaranya, aya masuk-masuk aja, jelas-jelas aja, walau ada sandet-sandet. iya, soalnya di wadah Kakak, kami juga sandat-sandat kena ada, kenanya temandak kayak itu nah. Oke, Nggih, itu nggih, jawabannya untuk pertanyaan yang tadi. Jelas jelas, nggih, nyambung jelas, jelas itu nah nggih, jelas jawabannya bener, tuh. Kak, ai, nyambung bener. Oke Nih, masuk oke, pertanyaan kedua kalah, mhm apa yang membuat Pian tertarik memilih mhm. menjadi guru di MAN? Apakah ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan bahasa Arab Pian, Kak? Oke, kenapa jadi Kakak itu tertarik ngajar di MAN? Wah, Iya, itulah. heeh, Dan, kaitannya dengan PBA dan itu sangat-sangat berkaitan karena apa? Karena kan kita pendidikan bahasa Arab itu terjunnya ya pasti di sekolah-sekolah kayak MAN, mmm, MIN, min MTS. Nah, pokoknya sekolahannya tuh pasti yang ada pelajaran agamanya, ibaratnya pelajaran yang ada bahasa Arabnya lah itu. mhm, Jadi pasti sangat-sangat berkaitan kalau untuk dari latar belakang. Terus terkait dengan ketertarikan, oke. Kakak tuh kadang menyangka juga heeh setelah lulus tuh akan mengajar anak-anak SMA. heeh, Karena selama Kakak kuliah tuh, kan di kuliah tuh ada loh yang namanya praktek mengajar. Nah, selama Kakak praktek mengajar itu kada suah ngajar anak SMA. Jadi yang Kakak ajarin kan MIN, MTS, pas kuliah tuh nah yang praktek nggih, mengajarnya segala terus heeh kayak heeh, menggantikan guru di sekolahan tuh, itu hanya cuman sanawiyah dengan MIN mah kada suah, kada terpikirkan oleh Kakak bahwa kentang bandar sih pas awal-awal aku ngajar anak SMA, ibaratnya kan ya umur kita tuh kada jauh banar jua kata nah bedanya dengan buhannya tuh. Jadi pas awal-awal tuh Kakak tuh paling ngalih banar menyiau buhan kanakan tuh nak kayak merasa, "Ih apa sih kenapa aku menggil buhannya?" Kayak itu nah sedangkan umur Kakak lawan buhannya tuh ibaratnya kada jauh-jauh banar itu nah, inggih, itu. Jadi tertarik tuh tertarik cuma kayak, "Apa yo lah lainnya kada tertarik Bang," tapi senang senang, Kakak senang ngajar di MAN. Apalagi kan, sesuai gitu nah dengan latar belakang Kakak, sekolahnya, kuliahnya, bahkan dari
sekolah SMP, SMA-nya itu Nggih. tuh nyambung lah kayak itu. Nah, dengan Kakak kuliahnya, terus masuk dunia kerjanya itu nyambung. Jadi Kakak ya terima-terima aja gitu. Nah, walaupun yang Kakak ajar nih adalah anak-anak SMA kayak gitu. Oh, inggih Kakak. Itu sih jawabannya. Inggih. Masuk pertanyaan selanjutnya Kak lah, Pian sudah berapa lama Kak ngajar di MAN? Mhm, Habis itu mata pelajaran apa yang pernah Pian ajarkan sehari-hari? oke. Alhamdulillahnya, sekarang tuh sudah berjalan 1 tahun. Kakak kan masuknya Agustus Oke. 2024 dan sekarang sudah tahun 2006 bulan Juni. Jadi sekitar 1 tahun 9 atau 8 bulanan lah, jalan 2 tahun Kakak begawi di MAN dan alhamdulillahnya sekarang tuh sudah sangat-sangat nyaman lah gitu. Nah, dengan lingkungan kerja di sini, ngajar dengan anak-anaknya sudah lumayan dan sangat-sangat bisa lah gitu nah mendekati Tuhannya tuh. Terus untuk, mata pelajaran yang Kakak ampu pas di semester 1 bukan di semester 1 di tahun kemarin itu lumayan banyak Mhm. dan itu, ada keluar jalur lah dari bahasa Arab, kayak tafsir. Jadi kalau untuk yang Arabnya lah bahasa kan di MAN itu nggak cuman satu juz sama bahasa dan sara Arab. Jadi Kakak tuh sempat ngajar itu. Ngajar Mmm, bahasa Arab umum, bahasa dan sastra Arab, sama bahasa Arab tingkat lanjut apelnya. mmm. Terus tafsir juga, tafsir itu waktu awal-awal Kakak masuk di MAN itu ngambil tafsir pernah sekali. Oh, Oh iya, inggih. dan sekarang tuh ada satu prakarya. Oh, Oh, jadi kayak prakarya. keluar jalur, tapi Oh, kita inggih. jalani aja. Prakarya kalah. Itu mapelnya, jadi banyak mapelnya ya bisa kayak itu, karena ibaratnya tuh, kurang lah gurunya, jadi kita yang ditarik. Inggih bener. Jadi mau kada mau kita harus belajar lagi. Walaupun bahasa Arab gini, Kakak tuh rancak pasti belajar dulu sebelum Kakak masuk, ke kelas kanakan tuh Kakak buka-buka dulu walaupun satu mat, Inggih, tuh. inggih. Masuk pertanyaan selanjutnya Kak lah, mmm, apakah ada Ya, mata kuliah atau pengalaman tertentu selama kuliah yang menurut Kakak paling berpengaruh terhadap cara Kakak mengajar sekarang? oke, mata kuliah yang ada pengaruhnya lah dengan Kakak ngajar sekarang. Inggih. Kalau mata kuliah itu kayaknya di semester lah, kalau praktek ngajar tuh masuk mata kuliah lah itu tuh. Kan, kita di semester berapa ya, itu semester 7 rasanya itu kan ada praktek mengajar. Nah, Heeh. itu sangat-sangat membantu sih Oh, kalau untuk inggih. Kakak, sangat-sangat, pengalaman yang ibaratnya itu, sangat-sangatlah bermanfaat gitu Kakak pertama kan kita praktek ngajarnya itu, di hadapan kawan-kawan dulu sebelum Inggih. terjun langsung ke anak-anak di luar. Jadi kita, di kelas kita dulu yang mana disaksikan oleh dosen, disaksikan oleh kawan-kawan kelompok, baru nanti ada, beberapa kawan kita yang teman-teman kuliah itu yang menjadi siswanya. Jadi di situ, dosennya menilai kita, terus kalau kita sudah selesai, dosennya tuh kayak, ngoreksi ini harusnya kayak gini, dan kawan-kawan juga itu. Nah, dan itu tuh sangat menurut Kakak, membantu sih di saat Inggih. Kakak sudah kuliah. Nah, itu teknik mengajar. Terus ada lagi satu matkul itu rasanya tuh matkulnya itu turuk turuk apa namanya, turuk Oh. turuk istiratijiyat. Itu tuh kayak Oh, inggih. tentang metode, terus nah, Strategi. langkah-langkah metode Inggih. kita mengajar tuh kayak gimana. Nah, itu iya, strategi mengajar tuh yang kayak gimana, itu. Itu lumayan berpengaruh sih dengan Kakak, lumayan membantu lah untuk ketika Kakak sudah bekerja, tuh. Inggih, Kak. Mmm, Cukup jawabannya? inggih cukup bener, jelas bener, Kak, ai.
Masuk pertanyaan selanjutnya Kak lah, Oke, apakah ada keterampilan yang sangat heeh. dibutuhkan dalam mengajar demand, tapi dulu kurang diajarkan di kampus dan kayak apa Pian bisa menguasainya? Keterampilannya lah ulang dulu, apa tadi, pertanyaannya? Eee, Pertanyaannya Kakak minta tolong diulangi lagi. oh inggih, apakah ada keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam mengajar demand, tapi Pian kurang diajarkan di kampus Bahari? Oh, jelas. Inggih, dan bagaimana Pian bisa menguasainya? Oh, keterampilan suara Kakak putus-putus dia udah Kakak, nah keterampilan mengajar gitu kah? Heeh, tapi padahal di kampus Bahari kurang kurang diajarkan. Oh, oke. Keterampilan yang sangat dibutuhkan lah ketika mengajar itu sebenarnya mengenali cara berkarakter siswa, itu sih yang menurut Kakak waktu kuliah tuh hampir bukan hampir, tapi kayaknya mungkin ada, tapi entahlah Kakak lupa atau apa, tapi emang Kakak nggak ingat gitu nah waktu di kuliah itu ada atau kadada dipadahi cara kita bisa membedakan karakter siswa yang nih apa cara melakukannya. Nah, itu sih yang menurut Kakak harus kita, apa sih, pelajari sendiri gitu. Nah, ketika sudah kita bekerja, oh kayak apalah manusia yang kayak ini. Nggih. Nah, terus cara Kakak kayak menangani yang kayak itu, pokoknya kayak misalnya Kakak suruhnya maju terus, Kakak suruh walaupun kada maju misalnya di tempat duduknya seorang, Kakak suruh Inya membaca. Terus kalau misalnya Inya kada paham, Kakak cari lagi kawan yang kan ada anak tuh yang, paham, ada yang kada. Nah, yang paham itu Kakak minta Inya maju ke depan membantu Kakak untuk menerangkan ke kawan-kawannya yang kurang jadi kan satu tujuh bergaya ya arahan tuh kadada itu nah di bahwa siswa tuh macam-macam kelakuannya. Jadi cara memperlakukannya tuh kayak ini. Nah, itu kadada di kuliah kadada Kakak dapatkan lah kayak Mhm. gitu. Jelas aja lah jawabannya Kakak tuh gak enak tapi kada nyambung lah itu nah. Jelas, Kak, Ya jelas. kada dapat poinnya. Dapat dapat, Kak, ai. Oke, oke. Inggih. Masuk pertanyaan selanjutnya, Kak, Dan lah. itu Anu, mhm, kayak apa cara Pian, mengajar sekira ampuh nih buhan siswa mani belajarnya tuh sekira lebih semangat, lawan lebih suka juga pelajaran bahasa Arab nih? oke. Jadi supaya ampuh mengajari buhannya bahasa Arab itu, kan di zaman sekarang tuh, dan sekarang tuh pendidikan tuh kayak digembor-gemborkan harus menggunakan media ajar yang serba AI atau serba digital. Nah, Inggih. sedangkan fasilitas di sekolah ini, ya menurut Kakak sih masih kurang lah, karena di setiap kelas itu masih belum ada tersedia masing-masing kelas tuh nah, kayak apa namanya, proyektor, CD, Mhm. itu kita harus bawa sorang. Oh, Dan iya itu kah? menurut kayak, eee, ngalih sih, soalnya waktunya pun kita Kakak masuk di kelas iya, di kelas tuh masih kadada gitu, jadi kita tuh harus membawa sorang dulu, harus memasangnya dulu, itu nah kada tersedia fasilitasnya kayak itulah, jadi Kakak tuh belum mencobanya untuk, belajar yang menggunakan segala PPT. Walaupun di kuliah itu Kakak sangat-sangat diajari olah animasi, mengolah media ajar yang pakai video-video tuh diajarkan di kuliah. Tapi ketika Kakak terjun langsung ke lapangan
dan Kakak lihat anak-anak di aliyah nih, lebih paham ketika Kakak mengajar tuh dengan menjelaskan ditulis, materinya tuh ditulis di papan tulis, tapi yang kita tulis itu kayak poin-poin penting. Kayak Iya, materi-materi yang itu tuh emang perlu ditulis, gitu. Nah, jadi metode Kakak ngajar tuh kayak gitu. Kakak materinya Kakak tulis, bukunya ada, buku paketnya. Jadi yang di buku paket itu Kakak ringkas lagi, Kakak iya, tulis di papan tulis. Supaya apa? Tujuannya itu supaya Kakak yang menjelaskannya nyaman, gitu. Kakak baru menjelaskan. Dan Kakak tanyakan duluan karena kan bahan Kam belajarnya sukanya yang kita pakai game atau mhm, ibu menjelaskan kayak ini. Nah, terus anak-anak tuh jawabnya mereka lebih suka yang dijelaskan langsung karena itu lebih paham. Kalau yang dengan permainan itu jujur buat rami jar buhannya, tapi kadang nempel di kepala kayak, "Dah hai pas main itu ja," kayak tengah oh, nggih, ingatnya tuh, sudah selesai main, sudah jelaskan, itu kan sebelum, awal pertemuan, supaya bukannya itu mau belajar bahasa Arab, Kakak kada mau kayak langsung belajar. Tapi Kakak hendak bukannya tuh nyaman dulu dengan Kakak, nyaman dulu belajarnya, gitu. mhm, Kayak Kakak tuh hendak dekat dulu kayak tuh nah dengan buhannya buhannya tuh senang dulu dengan Kakak. Nah, baru di pertemuan keduanya di situ Kakak mulai masuk, tapi masuk tuh harus dengan materi yang ibaratnya tuh ringan dulu, kayak mhm gitu. mhm. Dan banyak melibatkan Tuhannya juga, kayak misalnya membaca kosa, jangan fokus ke kakaknya aja, ke gurunya aja gitu nah yang membaca. Libatkan juga seluruh siswanya, terutama siswa-siswa yang ketujuh berpendek, itu cara Kakak ngajarnya. Oh, Dah. nggih. Pertanyaan selanjutnya Kak, mmm, Kak, Ulun bertakun dulu, kan Mhm, Ulun bari pesantren loh, Kak. Nah, di SMA nih adalah pelajaran bahasa mhm. Arab ya, Kak? Misalnya di Di SMA SMA umum kah maksudnya? heeh, di Kalau mungkin di di SMA sekolahan umum itu kan ada bahasa Arab. Iya, adanya tuh cuman agama Islam, itu ja, kadada yang bahasa Arab. oh, inggih berarti Kak Kalaunya madrasah kan itu inggih ada madrasah, iya ada agama Islam ada, terus mhm, bahasa Arab ada, khusus berbeda lah kayak itu. Nah, inggih kalau di, intinya SMA umum tuh cuman agama Islam kayak itu ja adanya, oh, kadada inggih yang inggih. bahasa Arab. Oh, inggih. Oke, Kakak. Eee lanjut pertanyaan selanjutnya, Kak, lah. Waktu pian pertama kali ngajar Mhm, di MAN tuh, Kak, apa tantangan terbesar pian, sebagai lulusan PBA? oke. Sebagai lulusan PBA tantangan ketika awal ngajar lah, Inggih, sebenarnya kalau sebagai lulusan PBA-nya, ini ke arah lulusan PBA-nya ya, nggak ada masalah sih gitu nah, karena sama aja semua jurusan apapun ketika ngajar tuh sama aja gitu nah. Entah jurusan biologi, jurusan bahasa Indonesia, jurusan bahasa Arab itu sama menurut Kakak. Tapi ada kita nih ibaratnya orang baru gitu nah, sedangkan siswa-siswa yang Kakak pelajari itu sudah lebih dulu ada di sekolahan ini daripada Kakak. Jadi itu tantangan yang kayak, "Oh aku harus bisa percaya dirinya tuh harus tingkat tinggi lah," gitu nah, lawan Wuhan-nya tuh, gitu. Jadi karena dahulu Wuhan-nya dan awal Kakak masuk di aliyah nih, siswa pertama yang Ibu yang Kakak pelajari itu adalah siswa 12. Bayangi, siswa kelas 12 yang sangat-sangat ibaratnya tuh dia tuh merasa dirinya tuh penguasa di sekolah itu, heeh, gitu. Jadi kayak apa, Kakak tuh harus bisa mengambil hati buhannya supaya buhannya itu nyaman gitu, nah belajar bahasa Arab dengan Kakak. Tapi iya syukurnya di awal-awal itu hulut-huluti apalagi kan tahu aja loh anak-anak SMA tuh apalagi yang lakian, apalaginya gurunya muda kayak Kakak. Pokoknya tuh kadang ada yang kayak bisa
menggombal-gombal tuh, kayak itu. Itu sih tantangannya kayak apa kita menghadapi buhannya tuh, kayak itu. Oh, Tapi ini. kalau untuk sebagai lulusan pendidikan bahasa Arabnya sendiri itu menurut Kakak kadada ya biasa ajalah, kayak kada yang kenapa-napa tuh, biasa aja. Oh, oke, Kakak. Mmm, Apalagi, cukuplah jawabannya. ini cukup bener, Kak, Nah, habis itu, Kak, pernah lah, Kak, latar belakang Pian sebagai alumni Ya, PBA menjadi keunggulan nah, di sekolah atau justru pernah menjadi hambatan? Boleh lah, Kak, ceritakan pengalamannya? mhm. Untuk keunggulan, wah, dan hambatan, kalau hambatan sih ya alhamdulillah kadada. Dan untuk keunggulan ya kita lumayan bisa dipercaya untuk kayak misalnya, bantu-bantu di sekolah kayak misalnya menjadi ketika ada penerimaan siswa baru karena orang mandang kita, "Oh, ini jurusan bahasa Arab ya," kita apa namanya, dimintai tolong lah ibaratnya gitu, nah, karena orang merasa kita mampu di bidang itu gitu. Nah, jadi, guru-guru yang ibaratnya sudah di atas-atas tuh percaya ke kita bahwa, "Oh, ini dia bahasa Arab, dia, apa, lulusannya pondok, dia ada bahasa Arabnya bisa." Jadi orang tuh lebih Oke. percaya gitu, nah, ke kita. Mempercayakan yang ibaratnya itu pekerjaannya lumayan berat lah gitu. Itu sih keunggulannya. Inggih, Orang tuh Kak. kayak lebih percaya. Oke, Kakak. Nah, habis itu, Kak, menurut Pian, bidang kerja apa aja yang sebenarnya bisa dimasuki oleh lulusan PBA selain menjadi guru? Oke, selain jadi guru sebenarnya itu kalau, kita kita semua jurusan lah kadang mesti bahasa Arab. Itu kan orang tuh banyak yang ibaratnya kadang mandang misalnya lulusan PBK, aku harus berarti Jadi ngarannya guru? pendidikan bahasa Arab, oh berarti aku harus ngajar, harus jadi Heeh, guru. Tuh sebenarnya inggih, kada. Masih banyak lagi apalagi di zaman sekarang tuh kan ibaratnya kerjaan tuh banyak lah kada mesti yang harus ibaratnya kita tuh hadir langsung di tempatnya pun itu bisa gitu nah walaupun kita lulusan PBA misalnya kayak jadi penerjemah, jadi juru bahasa, atau mmm, misalnya ada travel umroh kita bisa di situ ikut, kerjanya di situ misalnya jadi penerjemahnya itu. Itu sih menurut Kakak bisa juga di hubungan internasional, jadi staf apa, tempat kerjanya di situ, tuh. Jadi kadang mesti harus jadi guru bahasa Arab gitu. Nah, walaupun kita lulusan, pendidikan bahasa Arab. inggih. Eee, Betul. habis itu, Kak, menurut Pian, perkembangan kebutuhan guru bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir, apakah teknologi seperti AI itu berpengaruh terhadap dunia pengajaran bahasa Arab di Oke, jadi ini pertanyaannya pengaruh AI lah kayak, Gitu, penggunaan AI itu berpengaruh dengan mengajar gitu mhm, pertanyaannya. Oke, menurut Kakak sih untuk sekarang, yang sekarang selama Kakak ngajar kurang lebih hampir 2 tahun ini cukup berpengaruh, baik bagi Kakak yang mengajarnya ataupun bagi siswa yang belajar. Karena kan apalagi sekarang anak-anak itu belajarnya membawa HP. nggih, Anak-anak di luar tuh bukannya membawa HP, kayaknya contohnya kayak di Aliyah nih, mhm anak kan tuh mhm, sekolahnya membawa HP. Jadi HP-nya itu ya contohnya kayak ChatGPT aja lah. Nah, itu mmm, sangat-sangat digunakan oleh kanakan dan Kakak pun tidak membatasi kanakan untuk menggunakan itu. Tetap Kakak perbolehkan dengan catatan buhannya harus memparaphrase atau kayak jangan kayak langsung semuanya kalimat oke, di ChatGPT itu buhannya ambil, buhannya salin, kada. Tapi Kakak, hendak buhannya tuh memparaphrase lah dulu, bikin kata-kata sendiri, tapi dari ChatGPT itu. Jadi lumayan sangat berpengaruh dan Kakak pun sering minta ChatGPT untuk meringkaskan materi. Misalnya Kakak punya materinya tentang, jumlah ismiyah fi'liyah misalnya. Nah, iya, Kakak nih pengen,
supaya mempermudah Kakak menjelaskan kekanakan, Kakak minta AI untuk membuatkan ringkasannya, bahasa yang nyaman dipahami oleh kanakan. Nah, itu sangat berpengaruh lah AI itu. Dan untuk 5 tahun, 2 tahun ya lah, kalau 5 tahun tuh Kakak Heeh. kurang tahu kayak apa. Eee, guru bahasa Arab tuh ya selama masih ada sekolah Madmin, MTS, atau sekolah Islam lainnya kayak Islam kan banyak loh, kayak di Nggih. Banjar ataupun di Palangka tuh kan banyak sekolah-sekolah Islam yang kayak banyaklah karena sekolah Islam. Nah, itu kan pasti ada pelajaran bahasa Arab. Jadi untuk guru bahasa Arab itu sekarang tuh yang lumayan masih cukup tinggi lah, apalagi kan ya orang yang ngambil jurusan siapa itu kan biasanya banyak loh peminatnya. Nah, kalau Nggih. bahasa Arab nih ya sedang lah gitu, nah Sedang. peminat yang kuliah di bidang itu. Inggih, bujur Jadi, bener kan. apa namanya, saingan kita di dunia kerja tuh ada terlalu banyak kayak itu. Nah, masih bisa lah gitu kita selip-selip-selip gitu. Tuh. Oke, Kakak. Pertanyaan Ya. selanjutnya, Kak, Pian pernah lah Kak mengambil sertifikasi tambahan atau melanjutkan studi setelah lulus? Kalau iya nih, Kak, apa manfaatnya bagi karir Pian? Nah, kebetulannya Kakak belum pernah dan belum siap untuk melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya. Jadi ya cuman palingan sertifikasi ini maksudnya yang lain kita yang kayak apa sih namanya tuh, kan sekarang tuh banyak loh kayak apa namanya lah, Anu, lain apa lain lain pelatihan apa, yang kayak apa sih namanya apa tuh? apa Entar PGG, dulu, Apa PGG Kak, ya? Kakak Lain. Apa, Kak? Iyalah PGG. anu itu Kak, PPG. Nah, PPG, ya PPG. PPG itu untuk Kakak yang masih, jalan 2 tahun itu belum masuk lagi untuk kriterianya. Jadi masih belum bisa karena Kakak kan masih sangat-sangat ibaratnya baru Mhm. ngajarnya. Masih belum rasanya tuh harus 2 tahun dulu pengalaman kerja kita, baru kita bisa ikut sertifikasi yang namanya PPG. Mhm. Terus, nah kalau untuk misalnya untuk kuliah lagi itu baru bisa, kayak misalnya ngambil S2 atau Heeh. S3 dan seterusnya itu bisa. Tapi karena Kakak tidak mengambilnya, itu pusing Kakak dengan skripsi bahasa Arab. Bujur, Kak, Jadi Nah, cukup aja dulu. cukup janganlah. Ya, Habis itu, cukup Kak, aja dulu. apa saran Pian untuk kami para mahasiswa PBA yang sedang mempersiapkan diri masuk dunia kerja, khususnya yang ingin menjadi guru? Apa menurut saran Pian? Oke. Sarannya, apalah sarannya itu sebenarnya untuk kita yang sedang di semester akhir dan akan menghadapi dunia kerja, sarannya itu banyak-banyak relasi dan kan di semester akhir tuh ada banyak lagi loh mata kuliahnya. Nah, Mhm. jadi kalau misalnya ada tawaran dari sekolah luar misalnya menjadi guru pengganti itu gas diambil karena itu akan sangat-sangat berharga sih dan itu tuh kayak mengasah, kepedean kita untuk mengajar. Karena kan kadang tuh ada orang yang ngambil jurusan pendidikan, tapi dirinya itu sebenarnya kayak belum siap, kayak misalnya dari public speaking-nya atau dari dirinya tuh kayak belum siap, belum dia mungkin paham, tapi belum bisa memahamkan ke orang lain. Jadi menurut Kakak, ketika kalian sudah di semester akhir, banyak-banyak aja relasi dengan orang-orang luar, misalnya orang-orang yang sudah begawi atau dengan cutting yang sudah begawi, yang sudah mengajar. Nah, misalnya di tahun-tahunnya ada Kakak, guru di sekolahan yang misalnya cari guru pengganti. Nah, itu kan kadang tuh banyak di sekolah-sekolahan tuh yang kayak mencari guru pengganti. Nah, itu misalnya ada tawaran kayak itu ambil aja, karena menurut Kakak itu tuh membantu kita lah untuk supaya terbiasa menghadapi, orang banyak, karena kan banyak orang tuh kayak sungkan-sungkan. Jadi Nggih. kalau kita sudah terbiasa itu kan nyaman. Itu sih saran Kakak. Jadi hantam aja, ambil terus ya kalau misalnya ada tawaran untuk menjadi guru kayak Guru. itu. Nah, walaupun Nggih. iya kita kada di apa namanya, kada dibayar atau apalah, tapi pasti dibayar. Misalnya kalau guru pengganti itu dibayar ja dengan guru di sekolahannya, gitu. Itu ja saran Kakak. Inggih. Jangan pokoknya sebanyakin relasi gitu, nah, tuh.
Ya, Mmm. apalagi Oke, pertanyaannya? Kakak. Habis itu, Kak, kalau Pian nih bisa kembali ke masa kuliah, kira-kira apa yang hendak Pian ingin lakukan secara berbeda? Ah, apalah, kalau ingin balik lagi ke masa kuliah itu, Kakak ingin banyak-banyak ngambil atau kayak ikut diskusi lah, karena Kakak waktu kuliah tuh kayak iya-iya aja, misalnya Mmm. dosennya pokoknya kayak kada banyak kun gitu nah, Kakak kayak ikut alur. Oh, inggih Nah, inggih. itu ja kayak, eee, mahasiswa pada umumnya yang dosennya kayak ini, belajarnya ya kayak ini, Mmm. lurus-lurus ja kata nah. Nah itu sih, Kakak tuh sebenarnya kalau misalnya balik lagi ke masa kuliah tuh, kenapalah kok kada kayak, banyak banyak relasi, banyak-banyak berkawan dengan kakak tingkat, dan jurusan-jurusan yang lain juga. Nah itu kalau Kakak pribadi. Inggih, Karena Kakak. Kakak tuh kayaknya Pak, lurus ja katanya tempat-tempat dosen ja dan bekawan pun rancaknya dengan, kawanan yang seangkatan kayak itu. Nah, Mmm. jadi kayak diskusinya tentang kuliah, tentang, pekerjaan tuh kayak lebih sedikit gitu. Nah, coba kalau misalnya kita banyak relasi kan lah, banyak diskusi dengan segala kakak tingkat, dengan jurusan-jurusan yang lain, mungkin kita akan banyak juga dapat peluang untuk mencari tempat kerja, tuh. Inggih, Kakak. Terakhir nih, Kak, apakah ada hal yang lain hendak Pian sampaikan, yang belum sempat kita bahas tadi? Kalau ada Kayaknya cukup ya, Bang, oh, sudah inggih. terlalu banyak perasaan Kakak mengutarakan perasaan Kakak di wawancara ini. Inggih, Jadi sudah cukup jelas ya bener sudah. juakan tadi, Kak, ai. Mmm. Ya, semoga membantu ya dengan jawaban Kakak yang rasa Kakak gini kayak ada poin-poin yang mungkin kada jelas atau kada ada poinnya kayak itu nah. Udah jelas aja. Inggih, oke, Kakak. Oke, Baik, itu tadi pertanyaan terakhir berarti dari sudah ulun. nih lah. Inggih. Terima kasih banyak Ya, Kakak atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga pengalaman Pian bisa menjadi ya. inspirasi bagi kami semua. Nah, lalu untuk teman-teman yang sudah menyaksikan wawancara ini, semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang dunia karir alumni PBA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.